ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo semua sobat pasar horor PHC. Kisah kali ini dari Mbak Endah dari Semarang. Kisah ini dimulai 7 tahun yang lalu saat aku masih berusia 16 tahun. Aku orangnya suka banget yang namanya bercanda. Sampai-sampai di setiap aku kumpul dengan teman-temanku, mereka nampak jadi ikut senang dan gembira. Beberapa dari mereka memberi label kalau aku adalah orang yang humoris. Bisa jadi benar, walau aku sendiri tidak menyadari akan hal itu. Pagi itu aku mengobrol dengan Mina dan Vero di kantin sekolah. Dah, anak kelas 3 kemarin ada yang berantem dengan anak dari SMA lain. Untung tidak terjadi tawuran, hanya satu orang yang berantem, cerita Mina dengan menggebu-gebu. Aku malah tidak tahu tuh, bantah Vero. Terus taumu apa, Ver? Kataku. Akhirnya kami bertiga pada ketawa. Oh iya, besok jadi nggak olahraganya koprol? Tanyaku kepada mereka berdua. Kayaknya sih besok membahas praktek softball, saut Mina. Emangnya kenapa ndah? Sebenarnya kalau lagi pelajaran senam materi koprol, itu yang ku benci. Tahu nggak, kalau habis koprol, kepalaku jadi sakit banget. Dan seringnya kalau malam jadi nggak enak semua seisi kepalaku. Kalau gitu izin aja ndah, jawab Vero. Iya, aku akan pikirkan dulu, Ver. Kami akhirnya balik ke kelas ketika bel pelajaran dimulai lagi. Hari ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan bagiku. Semua pelajaran aku lewati dengan baik, hingga sampai malam pun aku bisa tidur dengan nyenyak. Besok paginya, jam pertama hingga jam ketiga adalah jam olahraga, dan bodohnya, aku lupa minta surat izin tidak mengikuti olahraga. Hal ini membuat aku menjadi cemas. Keringat dingin mulai timbul di keningku. Ayo anak-anak, baris yang rapi. Saya panggil satu persatu berdasarkan nomor absen untuk pemanasan lari keliling lapangan 2 kali. Wah, kalau ngelihat gelagatnya sih, ini bakal olahraganya akrobatik. Bismillah, semoga aku baik-baik saja, kataku dalam hati. Oke, sekarang mulai dari Alia melakukan koprol, disusul Andi dan seterusnya berdasar absen. Koprol 8 kali, lalu disambung squat jam ya, begitu kata guruku. Nah, benar kan? Aku coba minta izin sekarang deh, pikirku. Pak, maaf, saya izin tidak ikut olahraga cabang ini, Pak, kataku dengan cemas. Baik, mana surat izinnya? Kata Pak Danang, guru olahraga senam. Tadi lupa minta orang tua, Pak, ucapku. Kalau gitu tidak bisa. Sudah, kamu balik ke tempat urutan ya. Akhirnya dengan dada yang tersengal, aku menunggu giliran maju. 2 menit kemudian, giliranku. Baru sekali putaran koprol, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku merasa bisa melihat tubuhku dikerumuni teman sekelas, lalu diangkat oleh Pak Danang dan beberapa temanku. Ternyata, aku ditidurkan di tempat tidur UKS. Sesekali Pak Danang memeriksa nadiku, dia nampak tegang. Aku merasa melayang ketika melihat Pak Danang berjalan ke ruang guru, lalu buru-buru telepon. Selamat pagi, tolong segera datangkan ambulans dan tenaga medis ke alamat ini, ada yang perlu ditangani darurat. Lalu kulihat Pak Kepala Sekolah dan beberapa guru bergegas ke ruangan di mana aku ditidurkan di situ. Bapak Kepala Sekolah memeriksa nadiku, lalu kemudian berkata, semoga anak ini bisa tertolong, lalu bergegas kembali ke kantornya. Aku bingung kenapa para guru sepanik itu. Dari kejauhan juga kulihat siswa-siswa sudah pada ribut sendiri.
Tidak lama, kulihat dua orang berpakaian putih-putih mendekatiku, lalu tubuhku diangkat dan diletakkan pada berangkar. Kemudian mereka setengah berlari membawaku ke mobil ambulans. Wah, aku dibawa ke rumah sakit kayaknya. Setelah mobil ambulans berjalan, aku diberi masker oksigen. Aku mendengar seseorang yang berpakaian putih itu bilang bahwa nyawanya tidak tertolong. Aku makin bingung dengan maksud orang-orang itu. Suara sirine ambulans meraung-raung membuka padatnya lalu lintas di pagi ini. Tidak lama, ambulans ini berhenti di depan IGD, lalu berangkar atau tandu dorong dibawa masuk ke sebuah ruangan. Sebentar kemudian, aku diperiksa oleh seorang dokter dan dia mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Aku bingung campur kaget, apa yang dimaksud itu aku? Mungkin 20 menit kemudian, beberapa guru mendekatiku. Semua wajahnya tampak murung. Pak Danang lalu diberitahu oleh perawat bahwa murid Bapak sudah meninggal dunia saat di perjalanan tadi. Sekali lagi aku terkejut dan panik, apa-apaan ini? Hanya berselang beberapa menit kemudian, dengan tergopoh-gopoh, ayah ibuku dan adikku menghampiriku. Mereka langsung menangis sejadi-jadinya. Aku coba memanggil ibuku dan aku katakan kalau aku baik-baik saja. Tapi ibuku seperti tidak mendengarkan aku. Aku jadi makin bingung. Kejadiannya bagaimana Pak tadi di sekolah? Tanya ibuku pada Pak Danang. Tidak tahu Bu, tiba-tiba Ananda Endah pingsan, kata Pak Danang. Oh tidak, dia tidak menceritakan dari awal bahwa aku sebenarnya sudah izin. Kok gitu sih Pak Danang itu? Belum lagi tenang, beberapa teman sekelas masuk ke IGD lalu pada menangis. Ih, malu-maluin, ada apa sih ini semua? Mereka menggoyang-goyangkan tubuhku sambil menangis, terutama Mina, Vero, Disa, dan Fani pada menangis histeris. Hei, sahabat baikku, sudah jangan menangis. Ini aku tidak sedikit pun berkurang. Hello. Aku berusaha bicara pada mereka, tapi mereka tetap menangis dan tanpa menggubrisku sedikit pun. Apa benar ini aku sudah mati? Jadi, mati itu seperti ini rasanya, aneh banget. Sejam kemudian, mereka semua pada keluar IGD kecuali ayah ibu dan adikku. Sebentar kemudian, aku kembali ditidurkan di brankar, lalu dimasukkan ke ambulans lagi, sementara ayah ibu dan adikku mengikuti di sampingku. Nampak mereka bertiga menangis sejadi-jadinya sambil memegang tangan dan pipiku. Sudah ya, sudah Bu, sudah Dek, diem ah, ini aku gak apa-apa, aku baik-baik saja kok. Kulihat di jendela ambulans, ternyata menuju ke rumahku. Waduh, gimana tas dan HP-ku ya? Kan masih di dalam kelas. Sesampai di rumah, aku dibawa ke dalam rumah, lalu direbahkan di lantai yang beralaskan karpet. Para tetanggaku pada menemui ayah ibuku, yang muda-muda pada menata kursi lipat di seputar halaman rumah sampai ke pinggir jalan. Pokoknya semua orang kayak sibuk dan bersedih. Sementara adikku, Pandu, duduk di sebelahku sambil bengong. Hei anak nakal, ngelamun apa hayo? Pasti lagi bayangin cewek kan? Kataku sambil berbisik. Namun untuk kesekian kalinya, adikku tetap saja bengong. Tiba-tiba aku dengar suara bapak kepala sekolah mengatakan, atas nama guru-guru dan siswa semua menghaturkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak kami, kakak kami, adik kami yang bernama Endah usia 16 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tempat di sisinya. Amin ya robbal alamin. Disusul ayahku juga siap-siap mau mengatakan hal yang sama sepertinya. Tiba-tiba aku merasa ada tangan yang sangat kuat menarik leherku dari belakang, lalu terasa gelap semua. Aku sudah tidak dapat melihat siapa-siapa di rumahku. Waduh, kepalaku sakit lagi nih. Dan sedetik kemudian, aku rasanya terbanting dari atas ke lantai rumahku. Aku kembali bisa melihat wajah adikku, dan tumben dia tidak cuek lagi ke aku. Namun ternyata bukan hanya Pandu, semua orang matanya sudah tertuju padaku. Orang pertama yang lari mendekatiku adalah ibuku, disusul ayah, lalu teman-temanku.
ruang tamu rumahku jadi gaduh. Ya Allah, alhamdulillah, dan lain-lain terucap dari mereka. Aku duduk sambil memeluk ibuku. Makasih Bu, sudah nggak cuekin aku lagi, kataku. Mendengar ucapanku, ibuku seperti kebingungan. Endahan aku, ibu sangat gembira sekali nak. Kamu itu sudah dinyatakan meninggal dunia semenjak di sekolahmu dah. Tanya sendiri pada guru dan temanmu tuh, kata ibuku yang masih mengeluarkan air mata, walau bibirnya sudah tersenyum. Orang tuaku meminta agar istirahat di rumah dulu 1 minggu sampai aku dinyatakan dokter benar-benar sehat. Hei Mina, ke rumahku dong. Aku suntuk nih di rumah terus. Lalu aku kirim chatku itu pada Mina. Sebentar kemudian, Mina membalas. Ih, anak manja, dasar cumi. Sabar, nanti aku ke rumahmu kok. Dan benar juga, siang sekitar jam 2, rupanya mereka pada datang ke rumahku selepas sekolah. Permisi tante, mereka lalu masuk ke kamarku. Dah, cerita dong, gimana rasanya saat kamu di UKS? Kamu waktu itu masih sadar? Tanya Disa. Sejak di UKS sampai aku ditidurkan di ruang tamu tuh, aku tahu semua kok. Termasuk Pak Kepala Sekolah pakai pidato segala, itu aku juga tahu. Norak banget. Teman-temanku langsung tertawa lebar. Hah? Gitu ya? Aku baru tahu sekarang kalau orang meninggal masih bisa ngelihat sekelilingnya, tanya Vero. Kalau kamu gak percaya, buktikan sendiri sana, ucapku. Mereka pun kembali tertawa terbahak-bahak. Akhirnya sore jam 5 kurang, mereka pamit pulang. Singkat kata, sebulan sudah waktu berselang, aku tetap sehat walafiat. Pak Danang sekarang sudah tahu, walau tanpa membawa surat izin, setiap pelajaran senam akrobatik, aku disuruh tidak ikut serta, khususnya saat materi koprol, rol depan, dan rol belakang. Suatu sore, kebetulan hari Kamis, aku rebahan di kamarku. Kepalaku terasa berat banget, padahal tadi sewaktu di sekolah, aku baik-baik saja. Setengah jam kemudian, aku merasa hal yang pernah kualami. Leherku bagian belakang seolah ditarik dari belakang, lalu terus ditarik ke angkasa sampai keadaan gelap gulita tanpa sedikit pun ada cahaya. Aku tidak tahu ini di mana, tiba-tiba aku merasa seperti berputar cepat. Aku sungguh takut sekali. Ini ada apa lagi dengan diriku? Dan kemudian aku melihat ada setitik cahaya putih, makin lama makin membesar hingga sekelilingku menjadi terang. Aku terkejut ketika tanganku digandeng oleh 2 sosok tinggi besar berpakaian putih. Satu menggandeng tangan kananku, satu lagi menggandeng tangan kiriku. Aku makin cemas dan panik. Di manakah aku sekarang? Apakah 2 sosok ini sebenarnya adalah malaikat? Pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya tidak ada yang bisa membantu memberi jawabannya. Hanya diriku sendiri yang dituntut untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak begitu lama, kedua sosok di kanan kiriku tadi menghilang, lalu disusul dengan munculnya 3 titik cahaya di depan sana. Titik yang kecil sekali, tapi terangnya sanggup menusuk ke dalam sukma. Sama seperti tadi, perlahan-lahan 3 titik tersebut makin mendekat, sehingga makin jelas bahwa itu ternyata 3 sosok berjubah putih bersih. Dan ketika aku benar-benar tepat di depannya, satu sosok yang posisinya di tengah mengatakan, "Kembalilah kamu ke dunia, tugasmu belum selesai." Di detik setelah itu, aku kembali melayang dengan sangat cepat, meninggalkan 3 sosok tadi, hingga menjadi titik yang teramat terang nan jauh di sana. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku melayang, kemudian aku dihadapkan dengan satu jalan yang lurus, seolah aspal jalan itu mengeluarkan sinar keemasan. Namun saat kulihat kanan kiri jalan tersebut, nampak jurang yang dalam tanpa batasan. Aku tidak melihat apa-apa, hanya suara jeritan kesakitan yang berkumandang mengerikan dan tangisan kesedihan yang teramat sakit. Aku terus melangkah di jalanan yang menurun itu hingga aku dihadapkan jalan yang terputus. Hanya kegelapan di mana-mana, gelap yang pekat, gelap yang sangat mencekam. Aku tidak bisa apa-apa lagi, hanya perasaan pasrah saja. Sedetik kemudian aku sangat terkejut, terdengar ada suara yang mirip dengan yang pernah aku dengar. Suara ribut dan gaduh, suara tangisan-tangisan meronta,
meronta untuk ketidakterimaan dengan situasi yang nyata. Ku beranikan diri untuk membuka mata, dan benar, aku rupanya sudah meninggal lagi, dan sekarang aku kembali bertemu dengan mereka semua. Sama persis dengan kejadian tempo hari. Hanya satu hal yang membedakan, saat ini aku berpakaian seperti pocong. Ya, aku bisa mengerti sekarang. Ibu dan ayahku membuka tali pocong ini, lalu memapah aku masuk ke kamar tidur dan dibukanya kain kafan yang kukenakan. Ingin rasanya memotret kejadian ini. Alhamdulillah, anakku Endah, jangan pergi lagi ya nak. Aku tidak bisa berbuat lebih kecuali hanya mengangguk dan berkata iya. Setelah semua pada pulang, tinggallah ayah, ibu, Pandu, dan 4 sahabatku itu yang akhirnya aku tahu bahwa mereka sungguh setia dan pantas untuk mendapat julukan sahabat sejati. Setelah kematianku yang kedua, aku menjadi merasa lebih tenang, lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, dan lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan apapun, baik masalah di sekolah maupun persoalan di rumah. Aku sungguh bersyukur diberi kesempatan hidup kembali. Sampai aku naik ke kelas 3, tidak ada kejadian yang menyeramkan lagi. Apalagi menjelang ujian akhirku, aku menjadi sanggup berkonsentrasi lebih baik lagi. Namun, apakah semua dugaanku benar? Ternyata jawabannya tidak. Sebulan sebelum ujian kelulusan, aku bermimpi. Mimpi yang belum pernah aku alami. Aku tinggal sendirian pada suatu tempat di hutan. Aku menggigil kedinginan ketika hujan deras mengguyur sekitarku. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat seekor kambing yang juga berteduh seperti aku, berteduh di bawah satu pohon yang teramat besar. Aku sungguh ketakutan ketika petir mulai menyambar ke sana kemari. Sungguh ngeri, pikirku. Tiba-tiba aku mendengar suara yang bilang, "Mbak Endah, aku berteduh dekat kamu ya." Aku coba melihat sekeliling, tapi aku tidak menemukan siapa yang mengatakan itu. Yang kulihat hanya seekor kambing jantan. Sekali lagi aku mendengar suara yang sama, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Sesaat kemudian, kambing di pohon itu berlari menuju ke pohon tempatku berteduh. Dan tak kuduga, kambing itu berkata padaku, "Kenapa kamu bingung? Kita kan satu ayah satu ibu." Bukan main terkejutnya aku, terlebih ketika kulihat tubuhku. Aku juga seekor kambing, tepatnya kambing betina. Sehari setelah aku bermimpi tentang kondisiku itu, sebelum aku berangkat ke sekolah, tiba-tiba aku merasa di mataku ada percikan api. Entah itu di bola matanya, atau bisa jadi itu di sistem syarafnya. Namun yang pasti, aku tiba-tiba terjatuh dari tempatku duduk, tapi aku tidak dapat melihat siapa yang sedang menolongku. Aku merasa melayang lagi, melayang di ruang kosong gelap gulita. Cukup lama aku melayang dengan cepat, seolah aku melesat ke suatu tempat yang tidak ada sedikit pun sinar atau cahaya. Sampailah aku di suatu dataran yang mengambang di ruang kosong. Di dataran itu ada bangunan mirip kerajaan, warna bangunannya serba putih. Tak lama kemudian, aku melihat 3 sosok lelaki berjubah putih bersih itu lagi. Jarak ketiga sosok itu berjauhan, tapi semuanya menghadap ke depan. Seperti yang lalu, kali ini juga yang posisi di tengah dengan matanya bersinar putih mengatakan, "Sekarang kamu kembali ke dunia. Kamu belum saatnya aku panggil." Sedetik kemudian, aku seperti tersedot dari belakang hingga menjauhi 3 sosok berjubah itu yang lama-kelamaan berubah menjadi cahaya. Sementara aku terus dibawa kembali ke ruang kosong yang gelap gulita, hingga akhirnya aku tersadar sudah di IGD rumah sakit. Tidak seperti yang sebelumnya banyak orang, kali ini di dekat tempat tidurku hanya ada ayah, ibu, Pandu, dokter, dan 1 perawat perempuan. Syukurlah Pak, ini satu mukjizat jika anak Anda bisa hidup kembali, karena lebih dari 2 jam jantungnya berhenti total. Saya mewakili tim dokter di sini sudah mengecek secara keseluruhan, semuanya saya katakan normal. Akhirnya kami berempat pulang ke rumah dengan perasaan lega. Semoga Endah akan sehat terus dan panjang umur, kata ibuku yang diamini oleh ayah, adikku, dan aku sendiri. Demikian cerita Mbak Endah yang menyeramkan dan menyedihkan itu.
Semoga sahabat semua dapat memetik hikmah di balik kisah itu. See you soon on my next story. Bye.